Dinamika 103 bersama Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Selamat pagi Sobat Solo Pos, menit ke-11 lewat dari pukul 8. Saya Senja Kurnia masih hadir tentunya di sesi ketiga. Dan seperti yang tadi kami sampaikan bahwa hari ini kita spesial ya, edisi khusus bersama dengan BPKH Republik Indonesia dan membahas seputar dana haji berkeadilan dan berkelanjutan Sobat Solo Pos. 1 jam ke depan akan bersama dengan Bapak Amri Yusuf, anggota Badan Pelaksana BPKH RI. Kemudian ada Ustadz Muhammad Khalid Mustafa LCMA Al-Hafiz. Beliau ini adalah Ketua Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Kota Surakarta. Sobat Solo Pos, musim haji tahun 2023 sudah tinggal menghitung bulan ya, di mana ribuan umat muslim di tanah air yang telah mendaftar sebagai calon jamaah haji pun bersiap menunaikan rukun Islam kelima itu. Nah, tetapi ada yang mengganjal ya di musim haji pada tahun ini, Sobat Solo Pos. Sebenarnya nih sebelum ada ganjalan ini, kemarin sempat ada satu kabar yang menggembirakan terkait dengan kuota, di mana untuk tahun ini kan Indonesia mendapatkan kuota yang jauh lebih banyak daripada di tahun kemarin akibat pandemi COVID-19 ya. Nah, tapi pemerintah menyampaikan usulan kenaikan biaya haji menjadi sebesar 98.893.909 rupiah per jamaah kepada DPR ya. Usulan ini pun kontan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena kenaikannya yang drastis dianggap sangat memberatkan masyarakat yang sudah lama bermimpi untuk naik haji ya. Nah, kira-kira alasannya apa? Kemudian dasar usulannya apa yang menimbulkan pro dan kontra terkait dengan kenaikan biaya haji tersebut? Bagaimana pengelolaan dana haji selama ini? Seperti apa juga syarat dan aturan dalam berhaji? Simak selengkapnya yang akan kita bahas dalam Dinamika 103 pagi hari ini, edisi khusus bersama dengan BPKH RI ya. Dan ini terkait dengan dana haji berkeadilan dan juga berkelanjutan Sobat Solo Pos. Nah, ini untuk Pak Amri Yusuf masih mencoba untuk terhubung ya via Zoom meeting. Kita akan sapa Ustadz Khalid terlebih dahulu. Selamat pagi Ustadz Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Nah, ini kemarin ngomong-ngomong tentang biaya haji, kemudian terkait dengan ibadah haji kan memang sempat ramai itu Ustadz ya. Tapi sebelum kita bahas ke biaya, kita bahas terkait dengan hajinya terlebih dahulu nih Ustadz nih. Syarat-syarat yang dipenuhi jamaah haji, kemudian salah satu syarat wajibnya juga ada istitoah ya. Seperti apa nih Ustadz Khalid? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Solo Pos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu saja haji adalah suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim maupun muslimah yang betul-betul kita nanti-nantikan, kita rasakan dan kita tunaikan paling tidak sekali dalam seumur hidup kita. Kita berusaha untuk bisa memaksimalkan usaha kita supaya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita menjadi tamunya untuk menjadi jamaah haji berangkat ke Makkah. Betul? Nah, oleh karenanya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita, bahkan itu menjadi rukun Islam ya, rukun Islam yang kelima. Nah, berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lainnya yang nomor 1 sampai dengan nomor 4 di ibadah haji ini adalah kewajiban dengan syarat yang utamanya adalah istitoah atau berkemampuan. Kita mampu. Apa sih yang dikatakan mampu? Apa sih? Apakah kita dengan mampu mendaftar haji dengan menyetorkan uang tunai 25 juta itu, apakah kita sudah dianggap mampu atau belum sesungguhnya?
Maka mari kita bahas. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat sahnya atau syarat wajibnya kita eh, berangkat haji atau kapan kita dikatakan wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah jika kita seorang muslim, yang kedua balik, yang ketiga akil atau berakal, kemudian merdeka, dan itu semua kita insya Allah memenuhi syarat tersebut. Dan yang syarat kelima adalah istitoah atau mampu melakukannya. Nah, mampu melakukannya ini paling tidak dibagi menjadi 3 poin, sahabat. Apa saja itu? Yang pertama adalah mampu secara kesehatan. Bisa jadi seorang itu mampu uangnya, ya, mampu juga perjalanannya. Artinya perjalanannya aman, sekarang lewat pesawat bisa mudah gitu ya. Tetapi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk dia melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini nggak seperti sholat, sahabat. Tidak juga seperti puasa. Tapi ini ibadah haji adalah ibadah yang kita lakukan membutuhkan fisik ekstra, kesehatan yang prima. Karena kita akan beribadah haji itu dari tanggal 8 Zulhijjah ya, hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 hari Arafah, kemudian tanggal 10 hari Nahar. Paling tidak 3 hari ini kita harus betul-betul fit, dan ini 3 hari ini seperti kita long march. Bayangkan kita long march 3 hari ya, butuh tenaga seperti apa, sahabat. Nah, maka kesehatan itu betul-betul harus menjadi syarat mutlak sebagai syarat istitoah. Ya, istitoah atau kita mampu itu yang pertama dilihat dari kesehatan kita. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, bahwasanya seorang wanita dari kabilah Khos'am berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah atas hambanya di dalam haji telah tetap atas ayahku, sedangkan ia adalah seorang kakek yang sudah tua renta dan tidak sanggup lagi menunggangi kendaraan. Bolehkah aku berhaji untuknya? Maka Rasulullah menjawab, lakukanlah haji untuknya. Nih, artinya sahabat yang dirahmati Allah SWT, seorang kakek yang sudah tua renta, duduk aja susah, itu nggak mungkin melakukan perjalanan long march 3 hari, betul? Nah, ketika dia sudah mampu, maka anaknya boleh menghajikannya. Nah, ini syarat nanti permasalahan lagi ya, badal haji. Intinya di sini yang kita garis bawahi adalah seorang jika kesehatan fisiknya belum memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Kita bayangkan long march minimal 3 hari dan sampai juga 6 hari kalau kita mau menyelesaikan dengan sempurna sampai hari tasyrik yang ketiga. Tapi kalau 3 hari saja sebetulnya sudah cukup ya. Tapi kita bayangkan itu ya, long march 3 hari. Mampu nggak kita? Kita bayangkan begitu ya. Karena perjalanan haji itu panjang perjalanannya dan kita tempuh bisa rata-rata dengan jalan kaki, bisa dengan bis, bisa juga dengan kereta dan seterusnya. Tapi ya kita membayangkan seperti itulah ya sahabat, long march 3 hari. Maka yang pertama syarat utamanya mutlak adalah kesehatan kita. Yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan istitoah itu adalah kita memiliki bekal yang cukup. Bekal apa? Apakah cukup dengan kita daftar haji membayar uang 25 juta, kemudian kita dikatakan istitoah? Ternyata nggak cukup dengan itu. Kita memiliki bekal, paling tidak perjalanan PP. Ada nggak bekalnya? Kemudian bekal kita saat di sana, saat melaksanakan ibadah haji. Ada nggak? Dan juga bekal yang kita tinggalkan untuk keluarga kita selama kita menjalankan ibadah haji. Jangan mikir diri sendiri, wah yang penting saya punya perjalanan P saja. Berangkat saja, pergi saja. Pikir gitu ya. nanti gitu ya, Ustaz. Pikir nanti gitu ya. Untuk diri sendiri aja kita belum yakin, apalagi untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah gitu ya. Nah, maka ini perlu untuk diperhitungkan betul-betul. Perjalanan pulang, pergi, kemudian bekal kita di sana, kemudian untuk keluarga kita di rumah yang kita tinggalkan selama kita haji, harus semuanya cukup dan jangan sampai kita menzolimi keluarga kita. Ya, ini harus kita garis bawahi. Jangan sampai kita menzolimi keluarga kita. Jangan sampai kemudian kita haji, berangkat di sana,
terseok-seok, kelaparan, kehausan, akhirnya kemudian kita melaksanakan ibadah hajinya tidak khusyuk. Kita juga meninggalkan keluarga tanpa bekal. Kita nggak tahu anak istri kita bagaimana kondisinya ketika kita tinggalkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka syarat istitoah yang kedua atau poin istitoah yang kedua adalah kita memiliki bekal yang cukup dimulai dari perjalanan pergi, saat tinggal di sana, pulang, dan juga bekal untuk keluarga kita di rumah. Yang ketiga, yang dikatakan istitoah itu adalah jika aman perjalanannya. Dan alhamdulillah saat ini relatif aman ya. Kalaupun ada daerah-daerah yang kurang aman, kita bisa manuver ya, bisa muter. Ngalang mungkin ya perjalanannya, ngalang lewat mana dulu, itu mungkin bisa. Mungkin kalau waktu itu ada perang Teluk misalnya begitu ya pada waktu tahun 90-an 80-an begitu, itu cukup mengganggu perjalanan haji misalnya. Maka itu butuh diperhitungkan. Atau perang dunia pertama waktu itu, perang dunia kedua. Nah, itu mungkin haji juga perlu diperhitungkan apakah perjalanan kita aman atau tidak. Itu termasuk dari bagian dari istitoah. Sehingga sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setor dana talangan haji, bukan talangan haji, daftar haji 25 juta itu baru langkah awal kita untuk menggapai istitoah. Ya, menggapai istitoah. Kita daftar dulu, kemudian kita ikhtiar. Semoga saat jatahnya kita berangkat, kita betul-betul memiliki 3 poin istitoah ini. Istitoah dalam hal kesehatan, istitoah dalam hal bekal, dan istitoah dalam hal keamanan dalam perjalanan. Jika sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah daftar 25 juta, kemudian saat hari H kita jatah kita berangkat haji, ternyata gitu ya bisnis kita pailit gitu, kemudian hutang kita banyak, kemudian rentenir apa, debt collector datang silih berganti begitu ya, itu kita belum dikatakan dalam kategori istitoah. Maka kita bisa menyampaikan hal ini kepada pengurus haji untuk mungkin menunda tahun depan atau tahun depannya lagi, bisa dikomunikasikan. Artinya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji itu betul-betul penting untuk istitoah. Ini syarat yang ada di syarat yang ada di kewajiban haji, dan tidak ada syarat di sholat misalnya atau puasa misalnya, tetapi haji ini salah satu syarat utamanya adalah istitoah. Jadi bukan hanya sekedar kita daftar 25 juta kemudian dianggap istitoah, belum. Ini baru langkah awal untuk kita menggapai istitoah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah ini kan terkait dengan kemampuan, tapi bukan hanya sekedar secara materi saja gitu, Ustadz ya. Padahal nih kalau kita ngomongin tentang kemampuan fisik, rata-rata orang di Indonesia itu kan mendaftar haji ketika memang sudah dalam usia yang cukup lanjut begitu, Ustadz ya. Betul. Padahal kalau kita lihat secara tadi persiapannya yang banyak seperti long march 3 hari, ada baiknya kan lebih baik sejak muda gitu ya Ustadz ya, karena kan sembari menunggu juga. Seperti apa nih Ustadz? Betul. Ya, oleh karenanya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utamanya kita di Indonesia ini ya, yang daftar tunggunya, waiting listnya itu panjang hingga berpuluh-puluh tahun gitu ya. Bahkan saat ini di Jawa Tengah kalau tidak salah sudah sampai 30-an tahun lebih masa penantiannya ya, 30-an tahun lebih. Sehingga kalau kita punya anak lahir langsung kita daftarkan, itu 30 tahun berikutnya baru berangkat. Jadi umurnya 30 tahun baru dia bisa berangkat. Nah, bayangkan kalau kita daftar di usia 30 tahun. Makanya kita akan berangkat baru di usia 60 tahun. Itu kalau lancar ya. Kalau kita daftar di usia 40 tahun, kalau kita daftar di usia 50 tahun, belum tentu kita berangkat. Nah, maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera kalau kita saya sarankan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta supaya Allah menjadikan kita mampu, menjadikan kita mendapatkan syarat istitoah itu dengan langkah awal kita realisasikan dengan daftar haji itu.
Kemudian setelah itu kita berusaha maksimal. Kita daftarkan keluarga kita semuanya. Kita usahakan dulu nyari uang untuk daftar haji itu dulu. Ya, untuk anak-anak kita dulu gitu ya, untuk anak-anak kita dulu karena waiting list-nya panjang. Nah, setelah itu kemudian kita berusaha untuk mengumpulkan bekal yang cukup supaya ketika hari hanya itu kita bisa ya sudah cukup ya. Jangan sampai kondisinya terbalik ya, jangan sampai kondisinya terbalik saat hari H kemudian seperti yang kita sampaikan tadi kita pailit, kita nggak punya apa-apa bahkan dikejar-kejar debt collector. Nah, itu maka satu hal yang tidak kita harapkan. Maka kita butuh memanage. Nah, saat ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tipsnya adalah anak lahir usahakan langsung daftarkan haji supaya nanti dia haji saat masih muda karena waiting list-nya cukup panjang. Begitu. Ustadz Khalid, kita jeda dulu Ustadz untuk Oke. hadirkan informasi dulu. Nanti kita masih akan lanjut lagi sampai nanti jam 9 pagi di Dinamika, di mana kita masih membahas Sobat Solopos ya, bersama dengan BPKH RI. Dan Sobat Solopos juga bisa ikutan gabung langsung ke WhatsApp di 081226 103 103. Dinamika 103 bersama Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Tiga Radio Solopos Bian Information menit ke-32 lewat dari pukul 8 Sobat Solopos. Kami masih lanjut dalam dinamika spesial edisi khusus bersama dengan BPKH RI. Kita masih bahas seputar dana haji, kemudian Sobat Solopos juga bisa ikutan gabung. Dana haji berkeadilan dan juga berkelanjutan ya. Nanti kita bahas sampai nanti jam 9 pagi dan masih juga sambil menunggu Bapak Amri Yusuf, anggota Badan Pelaksana BPKH RI, kita masih akan lanjut nih untuk ngobrol dengan Ustadz Khalid. Masih jelas ya Ustadz ya suara saya ya? Jelas Mbak, alhamdulillah. Oke. Nah, ini juga yang kemarin ramai. Jadi kemarin sempat ada kabar gembira kalau Indonesia ini mendapatkan kuota yang berkali-kali lipat dibandingkan tahun lalu karena tahun lalu kan pandemi ya Ustadz ya. Jadi Betul. benar-benar dibatasi segala sesuatunya begitu. Kemudian juga untuk tahun ini ada penambahan kuota, tetapi ternyata juga ada penambahan secara biaya nih. Kalau Ustadz Khalid melihatnya seperti apa Ustadz? Iya, kita sebagai warga Indonesia, kita sikoh ya atau percaya kepada pemerintah kita husnudon, pemerintah kita sudah mengelola semua infrastrukturnya, perangkat-perangkatnya, uborampenya, semua yang harus dipersiapkan dan segala halnya dengan baik. Dan tentu saja pemerintah kita, saya yakin ini bukan penyelenggara yang pertama kan. Mereka sudah menyelenggarakan ini sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya mereka sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun dalam menyelenggarakan ibadah haji dan mengayomi rakyatnya, masyarakatnya untuk bisa berangkat ibadah haji ke tanah suci. Maka berapapun nanti endingnya, finalnya, hasilnya, biayanya berapa, maka kita sebagai masyarakat, sebagai umat muslim di Indonesia ini, saya kira kita harus menerima dengan legowo ya, dengan legowo. Kita husnudon, pemerintah kita sudah melakukan yang terbaik, endingnya jika nanti sesuai dengan yang kita harapkan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya endingnya belum sesuai yang kita harapkan, kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dimampukan, kita minta dikuatkan, kita minta dimudahkan segala urusan-urusan kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji ini dengan baik. Baik, dan kali ini kami juga sudah terhubung dengan Bapak Amri. Bisa mendengar suara saya, Pak Amri? Bisa, ya Allah, bisa. Baik, Bapak Amri Yusuf, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru join ini. Oke, tidak apa-apa. Dalam perjalanan ini sepertinya ya Pak Amri ya. Iya, lagi menuju ke asrama haji Pondok Gede karena di sana juga ada diskusi publik soal biaya haji ini lagi rame. Oke, Pak Amri, ini kalau bicara seputar penyelenggara haji kan ada BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji RI yang kita tahu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji. Mungkin sebagai awalan bisa dijelaskan dulu nih Pak Amri nih, seperti apakah tugas kemudian fungsi dari BPKH itu sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPKH itu keberadaannya berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 2014. Nah, undang-undang ini kemudian mengamanahkan untuk mendirikan sebuah lembaga yang secara spesifik ya diberikan amanah untuk mengelola keuangan haji. Ya, kemudian setelah itu terbitlah Perpres ya yang mengatur tentang Badan Penyelenggaraan Keuangan Haji. Badan ini secara spesifik tugas utamanya, misi utamanya itu adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua, dia juga diamanahkan untuk ya meningkatkan efisiensi dan rasionalitas biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ini misi yang kedua. Misi yang ketiganya adalah dia ditugaskan untuk meningkatkan kemanfaatan dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga ini adalah lembaga keuangan publik, bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, pengelolaannya bersifat korporatif. Lembaga ini diawasi internal oleh Dewan Pengawas yang dipilih lewat pansel, kemudian di fit and proper, dia juga bertanggung jawab dan diawasi oleh DPR. Itu kurang lebih lembaga ini. Di dunia, lembaga keuangan haji seperti BPKH ini ada 7. Lembaga pertama yang pernah ya, yang ini menjadi rujukan kita itu adalah di Malaysia, Lembaga Tabung Haji. Mereka berdiri sejak tahun 1963. Setelah itu ada di Pakistan, ada di India, kemudian ada di Brunei, ada di Maldives malah sudah ada. Kemudian yang terakhir, yang akhir-akhir ini sedang berupaya untuk mendirikan itu adalah Nigeria. Gitu. Negara-negara lain ya penyelenggaraan ibadah hajinya itu disediakan langsung oleh negara, oleh pemerintahnya. 7 negara tadi itu ada lembaga yang secara khusus didirikan ya untuk membantu pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Nah, di Indonesia ini ya pengelolaan hajinya itu ada 2 rezim. Rezim yang pertama itu rezim yang terkait dengan operasional haji. Ini dikelola oleh Kementerian Agama. Mereka menyelenggarakan kegiatan operasional haji itu berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2019. Sementara rezim keuangannya itu dikelola oleh BPKH. Itu kurang lebih pengantarnya. Baik, Pak Amri, ini kalau bahas total dana haji begitu yang dikelola BPKH, kemudian sustainabilitasnya seperti apa, jaminan keamanan dalam pengelolaannya seperti apa juga nih Pak Amri? Iya, dana haji itu sekarang ya totalnya kurang lebih 167 triliun. Uang itu seluruhnya adalah uang milik jamaah. Jamaah itu ya yang masuk dalam catatan kami sekarang ini jumlahnya sekitar 5,3 juta orang. 5,3 juta orang ini kalau dikalikan 25 juta itu kurang lebih angkanya di sekitar 145 triliun ya dananya. Nah, sekarang 167 itu adalah hasil dari pengembangan, hasil optimalisasi dana yang kita lakukan investasi di beberapa instrumen. Nah, sekarang ini ya kita mengelola kurang lebih 167 triliun, kemudian dana ini ditempatkan di beberapa instrumen investasi. 70% diantaranya 70 di investasi-investasi yang aman, kemudian 30% itu kita gunakan, kita tempatkan di instrumen investasi yang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas kalau seandainya ya pemerintah memutuskan untuk memberangkatkan jamaah haji. Kita menyediakan likuiditas itu kurang lebih untuk 2 kali pemberangkatan.
Baik. Baik, Pak Amri, ini yang kemarin sempat ramai seputar usulan kenaikan biaya haji yang disampaikan pemerintah kepada DPR ini kan jelas ya langsung menimbulkan pro dan kontra gitu. Kalau dari BPKH sendiri bisa dijelaskan Pak Amri alasan harus naik nih biaya haji 2023 seperti apa Pak Amri? Jadi ini mungkin saya ingin luruskan sedikit ya. Di masyarakat ini ada persepsi yang menurut saya kurang tepat. Jadi biaya haji yang selama ini dipersepsi oleh masyarakat itu dianggap identik seperti biaya yang dibayar oleh jamaah. Jadi biaya haji itu kalau dalam Undang-Undang 8 2019 itu ada dua terminologi yang berbeda. Terminologi yang pertama disebut dengan BP. BP ini singkatan biaya perjalanan ibadah haji. BP ini berasal dari dana setoran yang dibayarkan oleh jamaah. Selama ini BP ya itu tidak naik ya biaya yang dibayar oleh jamaah itu. Jadi kisarannya antara 35 sampai 40 juta itu berlangsung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 kemarin. Jadi BP ya biaya haji yang dikeluarkan oleh jamaah ya itu seringkali dianggap sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan. Padahal sebenarnya ada lagi terminologi yang lain namanya BPIH. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ini adalah semua biaya yang dibutuhkan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Jadi BP itu hanya sebagian kecil dari BPIH. BPIH kita ya biaya penyelenggaraan haji di tahun 2022 itu angkanya sudah mencapai 98 juta per orang. Jadi dari mana kekurangannya? Selama ini kekurangannya itu di cover, dikontribusi, ditutup oleh BPKH lewat hasil nilai manfaat. Nah, nilai manfaat ini sebenarnya yang setiap tahun itu di-create oleh BPKH angkanya sekitar 10 triliun, itu adalah hasil dari investasi dana jamaah yang jumlahnya 5,3 juta. Jadi sebenarnya nilai manfaat itu milik semua jamaah gitu. Nah, kekurangan BP itulah yang kemudian di tahun 2022 angkanya itu sekitar hampir 60 juta itu di-cover oleh BPKH. Jadi jamaah hanya bayar 35 juta, ya biaya haji itu 98 juta, kekurangannya di-cover oleh BPKH. Nah, saat ini karena kita selama ini menikmati biaya haji murah, ya dianggap angka 35 juta itu adalah angka biaya haji sebenarnya. Padahal bukan itu biaya haji. Biaya haji itu adalah sama dengan BPIH. BPIH itu elemennya ada dua. BP yang dikeluarkan oleh jamaah, kemudian yang kedua nilai manfaat yang dikontribusi oleh BPKH dari hasil investasi yang dikelola dari hasil dana milik jamaah yang jumlahnya 5,3 juta. Nah, di tahun 2023 komposisi ini dirubah. Kalau 2022 BP itu ya kurang lebih 40% dari BPIH. 60%-nya itu diambil dari dana manfaat. Ya, dana pengelolaan haji yang dikelola oleh BPKH. Nah, sekarang komposisinya dirubah oleh pemerintah. Kenapa? Karena ini untuk menjaga kelangsungan keuangan haji untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Karena kalau ini terus dibiarkan, yang kita khawatirkan itu adalah biaya manfaatnya itu habis, kemudian nanti satu saat kita akan membiayai orang berangkat haji dari saldo pokok tabungan milik jamaah yang jumlahnya 5,3 juta. Kita tidak mau mengulangi peristiwa seperti yang pernah dialami oleh First Travel. Logikanya begini, Mbak. Ya, orang umroh 10 hari bayar 35 juta. Orang naik haji 40 hari masa 35 juta bayarnya. Kan itu kan nggak logis. Itu artinya selama ini kekurangannya yang kurang diketahui oleh publik, oleh masyarakat, termasuk jamaah, kekurangan ini selama ini ditutupi atau dikontribusi oleh BPKH lewat hasil manfaat yang dikelola dari dana haji. Itu dia kurang lebih penjelasannya. Baik, Pak Amri ini ada yang ikutan gabung Pak dari Bu Sri di Boyolali.
untuk pengelolaan dana haji itu aman ya Pak. Kemudian Aman. selama ini biaya haji itu lebih murah dari yang seharusnya berarti. Dan kenapa Iya, baru tahun ini wacana naik ini baru digaungkan begitu Pak? iya, karena kan selama ini ya biaya haji itu ya masih bisa di-cover ya kekurangannya oleh BPKH. Tapi kalau kemudian nilai manfaatnya dibandingkan BP yang dibayar oleh jamaah itu ternyata lebih besar persentasenya, itu Mhm. yang kalau ini terus dibiarkan kita khawatir nanti akumulasi nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH itu akan habis. Makanya dalam muzakarah perhajian yang dilakukan oleh ulama di Situbondo tanggal 29 November yang lalu menyebutkan kalau kebijakan ini tidak dievaluasi, biaya penyelenggaraan atau penyelenggaraan ibadah haji yang dibayar oleh jamaah tidak disesuaikan, dikhawatirkan keberlangsungan dana haji yang dikelola oleh BPKH akan terancam. Oleh sebab itu mereka menyebutkan harus dikembalikan ini kepada prinsip orang berhaji, prinsip istitoah. Jadi tidak boleh lagi dibiarkan BP-nya lebih rendah dari nilai manfaat. Makanya kemarin Menteri Agama Mhm. mengusulkan nilai manfaatnya dikurangin menjadi 30% dari seluruh biaya haji atau BPIH, kemudian 70%-nya itu harus dibayarkan oleh jamaah. Nah, bagi Menteri Agama ini menjadi parameter, menjadi standar tentang istitoah untuk konteks haji di Indonesia. Jadi kalau dia membayar biaya haji atau BP lebih tinggi dari nilai manfaat yang dia nikmati, maka dalam konteks Indonesia itu dianggap sudah memenuhi prinsip istitoah. Kalau BP-nya lebih rendah dari nilai manfaat, maka Mhm. dikhawatirkan prinsip istitoah itu tidak terpenuhi. Itu hasil muzakarah ulama. Kalau ulama di Situbondo dulu malah menyarankan lebih ekstrim. Mhm. Biarkan aja umatnya atau jamaah yang bayar 100%. Jadi tidak usah disubsidi. Hasil investasi yang dikelola oleh BPKH itu didistribusikan aja secara merata kepada jamaah yang jumlahnya 5,3. Jadi kalau selama ini jamaah tunggulah yang membiayai jamaah yang berangkat. Itu kan nggak boleh lagi dibiarkan. Baik, Pak Amri, kami akan jeda dulu. Begitu juga Pak Ya, Ustadz Khalid ya nanti sampai di segmen terakhir. Sobat Solopos juga yang masih ingin bertanya, boleh ya, langsung ke WhatsApp di 081226 103 103. ya. Dinamika 103 bersama Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. 103 Radio Solopos Bian Information menit ke-51 lewat dari pukul 8 masih di Dinamika 103 edisi spesial BPKH RI Sobat Solopos, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, kita langsung tanyakan saja kepada Pak Amri. Ini pertanyaannya adalah kalau kita sudah mendaftarkan haji kemudian waktu tunggunya tinggal beberapa tahun lagi, apakah juga terdampak pada kenaikan dana haji ini? Seperti apa nih Pak Amri? Ya, eh, biaya haji untuk tahun 2023 itu nanti akan dilunasi buat jamaah yang akan berangkat. Berapa putusannya kita tunggu nanti kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Mhm. Ya, buat jamaah haji tunggu yang akan berangkat beberapa tahun yang akan datang, itu nanti dampaknya kita tunggu pada tahun-tahun yang akan datang berapa biaya hajinya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau hasil investasi yang kita kelola, kemudian nanti kita didistribusikan kepada mereka, ini kan akan nambah saldonya mereka, Mhm. nambah virtual account-nya. Nah, kita harapkan nanti pada saat mereka akan berangkat, biaya haji yang mereka akan bayar atau BP itu tidak sebesar seperti sekarang. Ya, karena nanti ada selain BP, mereka dapat virtual account, ditambah lagi dengan nilai manfaat. Jadi Mbak Kurnia, Mbak Mhm. Senja, jadi biaya haji itu, biaya perjalanan haji itu sebenarnya ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah BP yang dibayar oleh jamaah, yang sekarang setoran awalnya 25.
Kemudian nanti berapa kekurangannya itu nanti diputuskan pada saat mau berangkat. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua itu adalah virtual account. Ini adalah hasil distribusi investasi yang kita kelola, yang kita didistribusikan kepada jamaah haji seluruhnya, baik yang berangkat maupun yang tunggu. Kalau yang berangkat itu dia menikmati ya tambahan nilai manfaat yang jumlahnya lebih besar daripada mereka yang tunggu. Kemudian yang ketiga elemennya itu adalah nilai manfaat yang didistribusikan oleh BPKH. Itu kurang lebih penjelasannya. Jadi nggak ada kekhawatiran buat jamaah sekarang yang sudah daftar tapi belum berangkat, ya apakah mereka wajib naikkan sekarang? Itu belum. Ya, itu nanti akan diwajibkan buat mereka yang akan berangkat. Baik. Kemudian Pak Amri ini kalau bahas seputar peluang, tantangan pasti selalu ada ya Pak Amri ya. Ya, Dari ya. BPKH sendiri dalam mengelola dana haji di Indonesia sendiri seperti apa sih Pak Amri? Ya, keuangan haji ini kan keuangan publik ya. Pengelolaan keuangannya itu ya diatur dalam undang-undang. Jadi dia tidak boleh dikelola secara ugal-ugalan. Resikonya itu harus terukur. Karena ini mengelola dana titipan umat Islam yang jumlahnya sekitar 5,3 juta. Dalam undang-undang disebutkan pengelolaan keuangan haji itu pertama harus aman. Yang kedua, harus hati-hati, tidak boleh ugal-ugalan. Kemudian yang ketiga, resikonya itu dipilih instrumen investasi yang rendah. Ya, kalau bisa yang bebas resiko. Kemudian yang keempat, prinsip pengelolaan itu harus berbasis syariah. Nah, untuk keuangan publik ya seperti BPKH ini lazimnya seperti lembaga-lembaga keuangan publik lainnya, misalnya seperti jaminan sosial, dana pensiun, asuransi, investasinya itu mayoritas biasanya di fixed income. Ya, kenapa? Karena memang dananya dana jangka panjang dan dia diharapkan secara reguler bisa menghasilkan hasil investasi yang tingkat kepastiannya tinggi. Jadi mengelola keuangan publik seperti BPKH ini tidak bisa disamakan seperti pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak swasta atau manajer investasi, karena keuangan publik ini harus mempertimbangkan kewajibannya baik di masa kini maupun di masa depan. Jadi itu kurang lebih penjelasannya tentang keuangan haji yang memang prinsip pengelolaan keuangan itu dalam koridor undang-undang. Baik, jadi memang sudah dijamin undang-undang dan jelas aman begitu Pak Amri Ya, ya. ya. Baik Pak Amri dan juga Ustadz Khalid, ada di satu pertanyaan terakhir mungkin bisa dijawab versi masing-masing ya. Pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan baik untuk BPKH ataupun juga masyarakat terutama calon jamaah haji nih. Mungkin Ustadz Khalid terlebih dahulu Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Amri. Selamat pagi Ustadz. Kita yakin sebagai masyarakat Indonesia kepada pemerintah bisa mengelola dengan sebaik-baiknya dan peduli terhadap masyarakatnya yang akan terutama yang sudah mendaftar dan akan melaksanakan ibadah haji. Kedua kami pesankan kepada masyarakat Indonesia untuk juga sikoh dan percaya 100% kepada pemerintah bisa mengelola dengan sebaik-baiknya dan peduli kepada kita semua selaku masyarakatnya. Kemudian kita berdoa sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan maksimal. Kita pasrahkan dan kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Senja. Baik, terima kasih Ustadz Khalid atas waktunya pagi hari ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dari Pak Amri nih, seperti apa nih harapan dan pesan-pesan yang ingin disampaikan nih Pak Amri? Ya, yang pertama kita berdoa, kita berharap ya pemerintah dan DPR mudah-mudahan bisa menemukan formula yang proporsional, formula biaya penyelenggaraan ibadah haji yang adil dan berkesinambungan. Saat ini mereka sedang rapat, ya bahkan ada beberapa anggota
bersama dengan Kementerian Agama lagi ke Arab Saudi ini untuk melakukan negosiasi agar BPIH yang 98 juta itu bisa turun dalam angka yang lebih rasional. Kalau angka 98 ini turun, maka diharapkan nanti BP yang dibayarkan oleh jamaah juga akan turun. Kemudian yang kedua, ya percayalah pemerintah, ya kami ya bersama-sama dengan DPR itu akan terus berjuang untuk mendapatkan biaya haji yang lebih efisien, biaya haji yang lebih rasional. Saya kemarin mengikuti sendiri rapatnya, ya mereka mengundang sejumlah stakeholder, terutama dari pihak penerbangan, agar biaya penerbangan kita bisa lebih murah. Dan mudah-mudahan nanti apapun putusannya itu adalah yang terbaik yang nanti akan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI. Saya kira itu penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Amri dan juga Ustadz Khalid atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali tentunya, sehat-sehat selalu Ustadz. Pak Amri dari BPKHRI, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Solopos, demikian tadi sudah kami hadirkan ya. Dinamika 103, edisi spesial bersama dengan BPKHRI. Terima kasih juga yang sudah ikutan gabung. Waktunya saya Senja Kurnia pamit undur diri. 103 Radio Solopos, News Radio with Smart Listener. Selamat pagi, sampai jumpa. Dinamika 103 bersama Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia.